Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agi Rajadepati, kemudian Nia Kumala Dewi, dan Siti Muttoharoh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang Nurcholish Madjid. Itu saja pembahasannya, biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul yang didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah seorang syekh di antara founding father Nahdlatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis syarikat dengan Islam di Kediri yang bernama Hajjah Fatonah Mardiah. Nurcholish Madjid sendiri lahir sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah dengan panggilan Cak Nur. Keseharian beliau adalah apabila pagi beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di Madrasah Al-Wataniyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005. Dalam usia 66 tahun, ia adalah salah satu dari pemikir Islam terbaik di Indonesia yang telah mengontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa yang ia sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern. Baiklah, saya Siti Muttoharoh akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Cak Nur mengecap pendidikan di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Tetapi proses pendidikannya ini tidak berlangsung lama. Hanya berjalan kurang lebih 2 tahun saja dan kemudian pindah ke pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Sebuah pesantren yang relatif cukup memberi nuansa pemikir reformis. Kepindahan ini berkaitan dengan pilihan politik orang tuanya, Abdul Majid, untuk tetap menjadi warga Masyumi. Keadaan inilah yang menyebabkan ketidaknyamanannya belajar di Rejoso, yang merupakan salah satu pesantren NU terkemuka. Perpindahan pendidikan Cak Nur ke Gontor inilah yang banyak memberikan pengaruh terhadap intelektualnya, yakni tradisi yang memadukan dua kultur yang berbeda antara kultur liberal gaya modern barat dengan tradisi Islam klasik. Walaupun sebelumnya Cak Nur telah mendapat pengaruh dari ayahnya yang membawa proses perpindahan budaya politik dari pola kepemimpinan tradisional menuju kepemimpinan Islam modern. Setelah selesai menjalani kependidikannya di pesantren Gontor, Cak Nur kemudian melanjutkan pendidikan studi kesarjanaan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan sastra Arab dan sejarah pemikiran Islam, dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di tahun 1968 dengan judul skripsi Al-Quran Arabian Lughatan wa Alamian Maknan yang ditulis dalam bahasa Arab. Karya dan karir Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid banyak menulis karya tulis dalam bentuk buku-buku, diantaranya tentang Islam, doktrin, dan peradaban, yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia adalah kemajemukan. Pluralitas atau kemajemukan adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai, maka pluralitas ini meningkat menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang memandang secara positif optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Dalam kitab suci juga disebutkan bahwa perbedaan antara manusia dan bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Selain karya yang dipaparkan di atas, Nurcholish Madjid juga berkarir di berbagai bidang keilmuan yang ditekuninya. Nurcholish Madjid pernah
memimpin Himpunan Mahasiswa Islam atau disebut dengan HMI sebagai ketua umum selama 2 periode, yaitu tahun 1966 sampai 1969. Wakil Sekretaris Jenderal IIFSO atau disebut dengan International Islamic Federation of Student Organization. Pemimpin 5 majalah Mimbar Jakarta pada tahun 1971 sampai 1974. Direktur Lembaga Kebijakan Islam Samanhudi Jakarta pada tahun 1974 sampai 1992. Dan ia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM RI. Kemudian corak pemikiran Nur Khalid Majid. Corak pemikiran Nur Khalid Majid ada 2 macam yang diprioritaskan, yaitu pengembangan intelektual dan paradigma pemikiran. Yang pertama, pengembangan intelektual atau pemikiran seseorang yang merupakan bagian integral dari sejarah kehidupannya. Demikian pula halnya dengan pemikiran seseorang yang tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang mengintarinya. Demikian pula dengan pemikiran Nur Khalid Majid tidak bisa terlepas dari situasi sosial politik yang mengintarinya. Yang kedua, ada paradigma pemikiran. Kunci untuk memahami pandangan dunia atau kerangka filosofis pemikiran Majid adalah dengan membuka pandangannya terhadap kitab suci dari sisi inspirasi, sifat, dan tujuannya. Hal ini dikarenakan karena karakteristik khas pandangan Majid terdapat pada kitab suci Al-Quran dan sifat totalitas pemikirannya yang dibentuk dan diarahkan oleh filsafat tersebut. Majid dalam membedah suatu persoalan real yang dihadapi umat Islam berdasarkan atas keyakinan dan kekukuhannya bahwa Al-Quran merupakan dokumen wahyu yang rasional yang dapat dipahami secara rasional pula. Menurut Nur Khalid Majid, rasionalitas merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan sebuah ijtihad, di mana ijtihad adalah kunci bagi umat Islam untuk menata diri dan berkembang lebih maju dan menjawab persoalan dinamika zaman. 1966 sampai 1969. Wakil Sekretaris Jenderal IIFSO atau disebut dengan International Islamic Federation of Student Organization. Pemimpin 5 majalah Mimbar Jakarta pada tahun 1971 sampai 1974. Direktur Lembaga Kebijakan Islam Samanhudi Jakarta pada tahun 1974 sampai 1992. Dan ia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM RI. Kemudian corak pemikiran Nur Khalid Majid. Corak pemikiran Nur Khalid Majid ada 2 macam yang diprioritaskan, yaitu pengembangan intelektual dan paradigma pemikiran. Yang pertama, pengembangan intelektual atau pemikiran seseorang yang merupakan bagian integral dari sejarah kehidupannya. Demikian pula halnya dengan pemikiran seseorang yang tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang mengintarinya. Demikian pula dengan pemikiran Nur Khalid Majid tidak bisa terlepas dari situasi sosial politik yang mengintarinya. Yang kedua, ada paradigma pemikiran. Kunci untuk memahami pandangan dunia atau kerangka filosofis pemikiran Majid adalah dengan membuka pandangannya terhadap kitab suci dari sisi inspirasi, sifat, dan tujuannya. Hal ini dikarenakan karena karakteristik khas pandangan Majid terdapat pada kitab suci Al-Quran dan sifat totalitas pemikirannya yang dibentuk dan diarahkan oleh filsafat tersebut. Majid dalam membedah suatu persoalan real yang dihadapi umat Islam berdasarkan atas keyakinan dan kekukuhannya bahwa Al-Quran merupakan dokumen wahyu yang rasional yang dapat dipahami secara rasional pula. Menurut Nur Khalid Majid, rasionalitas merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan sebuah ijtihad, di mana ijtihad adalah kunci bagi umat Islam untuk menata diri dan berkembang lebih maju dan menjawab persoalan dinamika zaman. Baiklah, saya Nia Kumala Dewi akan membahas tentang gagasan pembaruan pendidikan Islam. Gagasan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia adalah berangkat dari sistem pendidikan tradisional dan modern. Sistem pendidikan Islam tradisional tergolong memiliki muatan edukasi yang konservatif. Menurut Nur Khalid Majid, kultur ini tidak memberi kebebasan berpikir yang berakibat pada kurangnya kemampuan seseorang dalam mengimbangi dan menguasai kehidupan global, bahkan memberi respon. Konsep pendidikan Nur Khalid Majid. Menurut Nur Khalid Majid, sistem pendidikan Islam yang ideal adalah sistem pendidikan yang dapat membentuk pola pikir liberal, yaitu intelektualisme yang dapat mengantarkan manusia kepada 2
dekadensi yang sangat erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan yang berdasarkan al-sunnah. Memiliki tujuan dakwah yaitu menyebarkan moral keagamaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, memiliki peran tradisional dan modern. Implikasi-implikasi dalam pendidikan Islam. Pemikiran Nurcholish Madjid sangat banyak memberi kontribusi bagi dunia pendidikan. Adapun implikasi bagi dunia pendidikan diantaranya: 1. Pendidikan merupakan proses menuju tingkat kesempurnaan, yaitu individu yang dicapai tingkat keimanan dan keilmuan yang menjadi kesadaran dalam hidup masyarakat. 2. Memiliki paradigma etik dan moral, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai yang terkandung dalam teks Al-Ahzab, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyambut Allah. Ketiga, pengembangan potensi fitrah manusia, karena manusia dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk Tuhan. Dari materi ini adalah pembaruan di bidang pendidikan Islam. Banyak sumbangan pemikiran yang diberikan dalam bentuk karya tulis. Menurut Cak Nur, modernisasi adalah rasionalisasi, bukan waternisasi. Modernisasi identik dengan rasionalisasi, yang berarti suatu perombakan pola pikir dan tata kerja yang tidak rasional dan menggantikannya dengan lebih rasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Proses demikian diperoleh berdasarkan penerapan hasil pengetahuan muktakhir, karena ilmu pengetahuan tidak lain adalah memahami manusia tentang hukum-hukum yang objektif yang mengatur alam semesta ini. Modernisasi merupakan suatu keharusan dan bukan bisa disebut kewajiban mutlak, sebab modernisasi dalam pengertian ini berarti bekerja dan berpikir menurut aturan sunnatullah. Baiklah, itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.